kita perlu membahas secara detail terkait dengan theory of change ini yang akan menjadi fondasi kita dalam mengembangkan dashboard nantinya. Uh, nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Mizan untuk menyampaikan paparan. Kemarin saya sudah mengirimkan juga, Bapak Ibu juga sudah terima ya via email bahan paparan dari Pak Mizan. Mudah-mudahan juga sudah sempat dibaca. Baik Pak Mizan, ini sudah direcord ya tadi ya? Oke, sudah direcord. Kelihatannya udah. Baik, ya. Silakan Pak Mizan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okta untuk pengantarnya. Selamat siang Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan diskusi sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi gitu ya. Semoga ini bermanfaat untuk riset yang sedang kita jalankan bersama, baik konteks pengembangan dashboard ataupun aspek lain dari kegiatan ini sendiri. Eh, ini memang bahan yang defaultnya saya gunakan untuk apa namanya sehari-hari di tim cari, dan nanti saya akan juga tunjukkan bagaimana ini mungkin bisa bermanfaat atau seperti apa biasanya ini kita kita gunakan. Nah, sebentar saya ulang dulu bagi screen-nya. Bentar ya. Oke, jadi ini mungkin saya nggak akan detail, tapi pada dasarnya ini memang eh, pengelolaan kegiatan dicari mulai dari eh, proposal development, project implementation itu semuanya dikelola berbasis hasil gitu. Jadi result based management. Tetapi salah satu derivatif dari result based management atau kritik dari terhadap result based management kalau di development planning ataupun di development studies, project management itu kemudian melahirkan sesuatu yang disebut dengan theory of change, dan ini nanti yang akan kita bedah bersama. Mungkin nggak terlalu dalam karena materinya juga sudah disampaikan, jadi nanti mungkin bisa lebih banyak diskusi dan exercise terutama untuk teman-teman yang langsung hands on untuk pengembangan portal, dashboard, ataupun komponen lain dari riset ini. Dan sedikit plan do check action. Intro saja sedikit. Pada dasarnya semua materi yang akan disampaikan ini merefer pada Handbook on Planning, Monitoring, and Evaluating Peer Development Results yang dikeluarin UNDP 2009. Kemudian ada update-nya di tahun 2019. Nah, nanti yang akan difokuskan lebih ke Theory of Change dan Logic Framework. Walaupun ini saya mention sedikit kalau di Jepang, ini singkatan yang cukup apa namanya cukup terkenal lah kalau di Jepang. PDCA cycle mungkin ada yang pernah dengar juga. Plan, do, check, action. Pada dasarnya kalau di dalam setiap proyek kita harus merencanakan apa yang akan dilakukan, hal-hal yang direncanakan tersebut dilakukan, do, kemudian dicek gitu ya, berhasil atau gagal, kemudian kalau ada tindakan korektif yang diperlukan maka dilakukan tindakan koreksinya itu sendiri, kemudian hasilnya dievaluasi lagi untuk direncanakan dan seterusnya. Sementara gambar yang kanan ini adalah Theory of Change ya dari salah satu proyek yang didanai oleh Newton Fund. Ini nanti kita akan kembali ke gambar ini di bawah. Tetapi pada dasarnya apapun pendekatannya, mau result based management framework, PDCA, theory of change, atau logic framework yang lain, itu menjadi penting di dalam konteks perencanaan kegiatan, proyek, program, ataupun intervensi kebijakan. Kenapa penting? Karena tentu jika gagal untuk merencanakan, maka merencanakan untuk gagal pada dasarnya. Nah, ini hubungan antara apa namanya interlinkages dan ketergantungan atau dependensi antara perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Nah, ini juga sama ya. Kebetulan mungkin mungkin bagi yang belum belum kenal, saya memang backgroundnya di perencanaan, perencanaan wilayah kota. Jadi mungkin
teman-teman di Aceh, di Mataram, di Ambon, kalau di Plano atau di Development Studies, Policy Planning ini sesuatu yang memang by default harus kita pelajari. Nah, eh, kenapa menjadi penting atau kenapa sangat penting untuk melakukan perencanaan dan memiliki suatu framework atau kerangka berpikir apapun itu untuk perencanaan kegiatan, program dan kebijakan adalah karena jika tidak ada perencanaan yang tepat, tidak ada artikulasi yang jelas mengenai hasil yang diinginkan, maka akan sulit atau akan tidak ada fokus untuk memutuskan apa yang harus dipantau selama pelaksanaan program atau proyek atau riset seperti yang sedang kita lakukan sekarang, dan kemudian proses pemantauan tidak dapat dilakukan secara baik. Kemudian tanpa perencanaan yang efektif, tidak adanya atau jika tidak ada hasil yang jelas, maka basis untuk evaluasi akan menjadi lemah dan kemudian evaluasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Serta eh, jika tidak ada pemantauan yang hati-hati, maka atau tidak ada pemantauan yang baik, maka data-data yang dibutuhkan untuk ditampilkan di dashboard dan sebagainya maka tidak akan dikumpulkan dan akhirnya evaluasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Tentu pemantauan adalah sesuatu yang mutlak, tapi pemantauan saya tidak cukup, tetap diperlukan proses evaluasi. Dan pemantauan pada dasarnya memfasilitasi proses evaluasi. Tetapi ketika kita sedang melakukan evaluasi, maka dibutuhkan tambahan data dan berbagai dan kerangka berpikir atau kerangka analisis tambahan untuk mendetermine apakah suatu intervensi, kebijakan, program, atau proyek, termasuk riset di dalamnya berhasil atau tidak, termasuk dalam konteks ini membangun dashboard itu sendiri. Jadi kalau sudah dibangun dashboardnya tentu harus ada perangkat atau ada parameter indikator untuk yang harus dipantau selama dashboard sudah berjalan dan kemudian secara berkala dievaluasi. Kemudian tentu dan ini keterkaitan antara result framework dengan theory of change. Pemantauan dan evaluasi terhadap suatu program tentu akan sangat mungkin untuk mendorong diperlukannya suatu penyesuaian di dalam perencanaan tersebut. Dan jika hal itu dilakukan, maka tentu harus ada perubahan atau penambahan modifikasi dari pengumpulan data. Termasuk ini dalam konteks saat ini kita merencanakan dashboard untuk proyek koneksi ini. Nah, ini kalau digambarkan sebagai suatu siklus, tentu setelah ada visi ya, visi di dalam saya langsung coba membumikan terhadap riset kita. Setting vision di sini tentu hal-hal yang sudah ditulis di proposal. Kemudian saya yakin di dalam format proposal koneksi tentu ada parameter yang pada dasarnya sudah mencoba untuk mendefinisikan apa hasil yang diinginkan, termasuk kalaupun tidak ada kerangka apa result frameworknya, maka dapat dengan mudah diturunkan selama ada visi yang jelas dan ada result statement. Kemudian tentu harus ada perencanaan pemantauan dan evaluasi, implementasi dari perangkat monitoring atau pemantauan itu sendiri, dan terakhir pengelolaan dan penggunaan evaluasi. Jadi ini siklus yang berjalan terus dan tentu ini juga harus didemonstrasikan nanti di tengah dan di akhir dari proyek koneksi itu sendiri yang sedang kita lakukan. Kemudian kenapa result framework ini penting bagi PI, manager ataupun staff? Nah, tentu yang pertama adalah untuk memastikan semua anggota ataupun stakeholder pemangku kepentingan dari suatu intervensi kebijakan atau program itu bertanggung jawab dan accountable. Kemudian jika terjadi hal-hal yang perlu dikoreksi atau diperbaiki, hal tersebut dapat diambil dan diputuskan secara objektif. Result framework juga memfasilitasi proses untuk belajar dari pengalaman, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik karena mendapatkan informasi yang utuh, serta dapat mengelola risiko dan peluang secara lebih baik. Nah, saya yakin ini hanya dua saja ilustrasi bagaimana di dalam formulasi program, proyek, kebijakan, atau termasuk penelitian, salah satu alat bantu yang dapat digunakan adalah visualisasi dari pohon masalah itu sendiri, dan kemudian di mana pohon masalah ini tentu dapat terdiri dari akar-akarnya ya. Akar-akar adalah penyebab, faktor penyebab sampai dengan akar masalah misalnya bisa dua atau tiga atau empat tier ke bawah. Sementara yang di atasnya atau buahnya, ranting yang ada di atas adalah dampak dari persoalan yang ada di sini.
Nah, ini mungkin sambil berjalan, baik nanti di laporan ataupun di dashboard, jika belum ada dan dirasa diperlukan, progres dari penelitian koneksi yang sedang berjalan bisa divisualisasikan dalam bentuk problem tree ini. Dan kemudian idealnya di dalam penyusunan project proposal dan atau proposal riset jika space-nya ada, maka problem tree ini bisa dikonvert menjadi kerangka hasil dasar atau basic result map, di mana di sini terlihat jika pohon persoalan ini coba dipecahkan dengan judul ya, judul penelitian, judul program, judul project di sini, maka perlu diperkirakan dampak atau hasil apa saja yang diinginkan, termasuk misalnya hasil turunan atau hasil ikutan. Nah, hasil ikutan tersebut ketika kita berikan kerangka waktu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, maka dia dapat dikonversi menjadi result framework atau result level seperti ini. Jadi ini contoh result framework yang sangat straightforward, result based management framework. Kalau kita lihat di sistem perencanaan pembangunan nasional di UU 25 2004 dan turunan-turunannya, pada dasarnya di kementerian lembaga di Indonesia juga menganut mazhab ini gitu ya, secara fundamental. Jadi segala sesuatu dilihat hasilnya dan juga tidak hanya hasil tapi juga penggunaan sumber dayanya. Makanya kadang dituntut penyerapan itu ada di sini. Tetapi pada saat yang sama juga dilihat dari penyerapan ini gitu atau penggunaan uang apa yang dihasilkan, baik itu keluaran, dampak serta manfaat jangka panjang. Nah, membaca result framework ini terserah mau dari mana saja, dari kiri ke kanan boleh, dari kanan ditarik ke kiri juga boleh. Tapi pada dasarnya result framework ini memberikan gambaran linear yang dapat dengan mudah membantu stakeholder untuk memahami kenapa proyek tersebut dilakukan atau intervensi pembangunan tersebut dilakukan, apa yang diinginkan atau proyek, program, penelitian itu harus menghasilkan apa yang kita inginkan dan kenapa ini kemudian harus dikonvert atau diterjemahkan ke dalam result statement atau kalimat hasil baik yang jangka pendek yang langsung bisa keluar atau bisa diukur dalam satu program, project atau research period dan manfaat jangka pendek dan menengah sampai dengan jangka panjang. Nah, ketika melihat result framework seperti ini, mudahnya dibagi dua, ada resources, ada results. Resources ini bisa terdiri dari input ini bisa juga dibilang sumber daya dan sebagainya. Intinya keseluruhan sumber daya, baik itu uang, manusia, barang, material ya, barang dan jasa, apapun sumber daya, termasuk waktu yang digunakan untuk melakukan suatu intervensi pembangunan atau kebijakan. Termasuk misalnya di sini ketika kita tahu mau bikin dashboard, memang sudah ada proposal, sudah dapat grant-nya, tapi tentu kapanpun bisa dicek kembali apa sebetulnya input yang dibutuhkan untuk membangun resource atau untuk membangun keluaran tersebut. Dalam hal ini katakanlah salah satu output dari proyek ini adalah dashboard. Kemudian ada activities, tindakan yang diambil di mana sumber daya atau input dimobilisasi untuk memproduksi atau menghasilkan keluaran tertentu. Nah, di sini tentu kita tahu di dalam konteks riset action koneksi ini yang sedang kita sama-sama jalani, salah satu outputnya adalah dashboard. Nah, apa sih definisi output atau keluaran? Segala bentuk barang, modal, ya, capital goods itu modal, dan jasa atau nilai ya, fungsi added value itu masuk services, yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pembangunan. Bisa program, project, riset. Nah, ini harus sesuatu yang langsung dihasilkan dan keluar selama di dalam kerangka project. Nah, jadi kalau bikin project penelitian itu perlu ketika bingung gitu untuk mau memberikan demarkasi antara output dan outcome serta impact, maka output ini uh, ideally dihasilkan selama project duration atau research duration, termasuk bikin paper, publikasi, apa namanya, terselenggaranya atau tertingkatkannya pemahaman peserta akibat training misalnya, melakukan kegiatan trainingnya adalah activities.
tetapi adanya peningkatan pengetahuan dari peserta training itu masuknya output. Nah, termasuk dashboard ada di sini. Karena dia bisa jadi produk, bisa jadi capital goods, tergantung apa isinya. Kemudian apa? Kemudian manfaat atau outcomes adalah efek jangka pendek dan jangka menengah atas suatu terjadinya atau dihasilkannya suatu keluaran dan mulai menunjukkan adanya perubahan di dalam kondisi tempat pembangunan, intervensi pembangunan atau kebijakan dilakukan. Sementara impact adalah perubahan jangka panjang yang baik itu yang terobservasi, actual, atau diinginkan akibat kegiatan pembangunan, program, project, atau research. Misalnya, dan ini bisa cukup abstrak, misalnya peningkatan well-being masyarakat atau peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, yang membedakan apa? Tentu ini semua juga tergantung waktu ya. Jadi misalnya kalau kita punya project 1 tahun, tentu output itu harus within 1 year. Outcomes mungkin 1 tahun plus 3 bulan, 5 bulan, sampai 2 bulan atau sampai 2 tahun setelah suatu intervensi pembangunan. Sedangkan impact bisa jangka panjang, 5 tahun setelah intervensi atau 6 tahun, 7 tahun. Ini sebetulnya relatif dan tentu tergantung subject matter-nya. Kalau misalnya ini intervensi di bidang farmasi atau pertanian untuk misalnya pengelolaan atau pengolahan teknologi pasca panen. Tentu produk pasca panennya itu output. Outcome-nya bisa misalnya dari hasil produk tani dilakukan intervensi kebijakan dan pembangunan menjadi barang X yang sudah dihilirisasi, maka dampak jangka menengahnya apa? Apa ada peningkatan gaji dari buruh, dari petani itu sendiri? Apakah ada apakah dengan adanya value added pengemasan sebagai bentuk kegiatan teknologi pasca panen, maka produk misalnya dari Aceh atau kalau saya tahu dari Aceh misalnya ada produk tuna ya, kalau nggak salah ada perusahaan tuna di Aceh, dia tidak hanya menangkap tunanya, tapi misalnya dijadiin bakso. Apakah di dalam outcome jangka pendeknya ada peningkatan volume ekspor? Itu masuk ke short term medium effect. Sedangkan impact-nya bisa misalnya peningkatan pendapatan dalam jangka panjang, baik itu untuk karyawan, untuk Kota Banda Aceh sendiri, peningkatan retribusi pajak misalnya, itu masuknya ke impact. Tentu aspek kalau bagi saya eh, demarkasi yang rigid antara output, outcomes, dan impact ini tergantung sektor, tergantung dimensi waktu dari suatu intervensi kebijakan, perencanaan, ataupun pembangunan, serta dari resources atau scale dari intervensi itu sendiri. Tentu doesn't make sense kalau ini hanya project apa namanya project skala 1 RW, tetapi di outcome statementnya adalah peningkatan kesejahteraan satu kota di mana RW tersebut berada. Tentu doesn't make sense itu. Orang project scale-nya hanya 1 RW misalnya. Jadi ini sebetulnya relatif dan ini guidance secara kualitatif untuk membantu development planners, development evaluators dan seterusnya. Nah, dan ini tadi yang saya sampaikan ya, ini tabelnya saja hanya mengulang hal yang sama. Jadi impact itu adalah yang jangka panjang dan ultimate benefits atau manfaat yang paling hakiki yang diinginkan terjadi di target populations. Jadi kalau nanti kita coba coba tuliskan ulang gitu, eh, outputnya dashboard. Outputnya dashboard, katakanlah saya bikin singkat saja, dashboard perubahan iklim dan kesehatan. Nah, impact statement-nya apa? Ultimate benefits jangka panjangnya bagi para pengguna dashboard ini apa? Ini perlu kita tulis. Ultimate benefits-nya. Kemudian outcome statement, uh, short to medium change in the development situation. Nah, normalnya ada beberapa outcome yang uh, diperlukan untuk bisa mencapai suatu impact. Jadi maksud kalimat ini adalah kalau kita di sini bicara kerangka apa project koneksi yang sedang kita jalankan, impact statement ini tentu impact statement yang satu kesatuan untuk seluruh keluaran dari riset koneksi. Sementara outcome-nya bisa beberapa. Nah,
Dan dalam hal yang sama, dashboardnya itu sendiri adalah output. Jadi produk dan services, barang dan jasa, baik dia tangible atau intangible yang dihasilkan selama suatu durasi intervensi kebijakan, program, proyek, atau penelitian. Nah, di sini jelas dashboard adalah salah satunya. Nah, tapi kemudian ini ada catatan, normally more than one output will be needed to achieve the outcome. Nah, ini kita coba bisa sambil dudukan lagi dengan proposal yang sudah ada, sudah dapat pendanaannya. Sebetulnya pembangunan dashboard ini atau dashboard dihasilkan itu output, dia dikawinkan dengan apa sehingga mencapai satu outcome tertentu. Misalnya ini contoh saja, dikawinkan dengan keluaran eh, peningkatan pengetahuan tenaga puskesmas tentang perubahan iklim, misalnya dua itu ya. Jadi satu output adalah dashboard, output kedua adalah pengetahuan tenaga puskesmas yang meningkat. Itu output juga tuh. Nah, dua hal ini akan menghasilkan outcome statement apa? Misalnya perubahan jangka pendeknya adalah dalam 1 atau 2 tahun seluruh peserta seluruh tenaga puskesmas di daerah intervensi lebih aware tentang climate change sehingga dia mengurangi carbon footprint. Nah, itu udah masuk outcome statement. Dan di dalamnya ada dua, misalnya ada yang satu dia melakukan hal tersebut karena terinform dari dashboard, dari data-data yang dia lihat, dan apalagi seperti itu. Tentu outcomes, impacts itu harus smart ya, jadi harus spesifik di mana impact dan outcome serta keluaran harus diekspresikan sebagai kalimat yang mengindikasikan perubahan dan mendeskripsikan kondisi spesifik di masa depan. Tadi seperti saya contohkan, peningkatan pengetahuan tenaga puskesmas tentang perubahan iklim. Atau misalnya dalam 5 tahun atau dalam 3 tahun setelah proyek koneksi, maka puskesmas-puskesmas daerah intervensi melakukan kegiatan yang ramah lingkungan atau zero carbon footprint gitu kan. Nah, itu masuk kalimat uh, smart outcomes dan impact karena dia spesifik. Tentu dia harus measurable juga, jadi hasilnya baik dia kuantitatif, kualitatif harus dapat diukur sehingga dapat dengan objektif disimpulkan apakah dia tercapai atau tidak. Kemudian outcomes dan impact yang baik, yang smart itu achievable. Jadi benar-benar bisa dihasilkan di dalam kerangka dan sumber daya dari pemilik riset, program, proyek, kebijakan, termasuk dalam konteks ini ya konsorsium atau stakeholder dari koneksi ini sendiri. Nah, jadi katakanlah, oke, idenya adalah bikin dashboard atau target outputnya adalah bikin dashboard, tapi kemudian mau dikawinkan dengan citra satelit yang bisa secara cepat memberikan warning bencana akibat perubahan iklim di sektor kesehatan. Nah, pertanyaannya, apakah itu achievable untuk project partners yang ada sekarang? Jadi kalau bikin nanti ketika kita kan udah jelas nih target outputnya ada dashboard. Nah, manfaat jangka pendek sama jangka panjang ini harus sesuatu yang achievable. Jadi benar-benar bisa dihasilkan dan ini tentu harapannya bermanfaat dan tentu kontribusi dari Bapak Ibu dari lokasi riset sangat diperlukan untuk bisa mengkritisi apakah misalnya outcome dan impact statement dari pembangunan dashboard ini realistis atau tidak. Kemudian relevan, jadi tentu hasilnya harus harus berkontribusi terhadap priority dari development framework, tapi ini kalimat bagian akhirnya bisa diganti misalnya result must make a contribution to selected priorities out or objectives of the project misalnya, itu pun sudah relevan. Atau the needs of the people, itu juga sudah relevan. Kemudian T-nya itu harus time bound, jadi nggak boleh hasil itu menggantung gitu, jadi harus paling tidak, kalaupun tidak dituliskan, itu semua stakeholder kebayang kapan targetnya, outcome, kapan targetnya keluaran, outcome dan impact ini akan diukur atau bisa dilihat oleh stakeholder terkait. Kalau saya sendiri lebih senang kalau memang penanda waktunya itu ditulis saja gitu. Jadi misalnya by 2025, 100 medical worker trained in using the dashboard, atau ditulis juga within 3 years after the project,
by demonstrating the use of the dashboard, help workers capable of bla 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 bla. Nah, itu time bound juga. Nah, itu tadi tentang result framework ya, cukup straightforward, ada input, activities, output, outcomes, dan impacts. Dan ini menurut saya juga lebih straightforward dan apa namanya, katakanlah belajar belajar 10-15 menit, 30 menit sudah mungkin bisa dengan training, praktik juga bisa membuat problem tree, problem atau basic results map. Basic result maps-nya bisa didudukan seperti ini menjadi suatu result framework dan bisa menerapkan hal-hal yang tertulis di sini terkait dengan result section dan juga smart outcomes dan impacts. Nah, apa hubungannya penjelasan saya tadi dengan theory of change? Nah, kalau theory of change adalah dia salah satu quotation terkait theory of change adalah menata bagaimana kita akan mengubah dunia dari tempat yang katakanlah tidak sempurna, desolation, ke utopia atau dunia impian atau mendekati hal tersebut. Nah, theory of change ini adalah suatu deskripsi dan ilustrasi yang komprehensif mengenai bagaimana dan kenapa suatu perubahan yang diinginkan itu di-expect akan terjadi di suatu konteks. Gitu. Dalam hal ini tentu perubahan iklim, kesehatan, dan 3 lokasi di Indonesia. Nah, kemudian ini berfokus, theory of change berfokus untuk mengidentifikasi, mapping out, dan filling in, jadi mengisi ruang dan atau apa yang kadang disebut dengan sebagai missing middle antara program dan change initiative. Jadi maksudnya ini sebenarnya teori yang sangat klasik, result framework, tetapi theory of change itu lahir sebagai respons terhadap framework ini. Karena ini kan memang ditulis ya ada panah hitam, panah hitam, panah hitam. Tapi beda orang yang membaca, orang yang terlibat nyusun, sama misalnya orang yang baru hadir membaca misalnya satu result framework, itu pemahaman dan definisinya sudah bisa beda-beda. Dan bagaimana agar bisa mengisi kekosongan tadi, baik kekosongan antar transisi fase ataupun antar pembaca atau orang yang memanfaatkan dari suatu proposal atau inisiatif project, itu adalah perlu diisi. Dan oleh karena itu konsep theory of change maka lahir sebagai respons terhadap beberapa keterbatasan dari result framework, di mana di sini tahu-tahu atau dalam banyak hal oke dikasih panah gitu, tapi makna panah itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, teori of change hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Makanya di dalam teori kebijakan dan development studies, teori of change itu dikenal dengan istilah suatu teori yang berusaha untuk mengisi kekosongan di tengah-tengah tadi. Karena mungkin kan dari input ke activity itu apa namanya, nggak magically appear kan. Ini contoh konkret. Input pemerintah atau suatu lembaga donor menaruh 5M atau menganggarkan 5 miliar. Aktivitasnya bikin website atau bikin dashboard, ada training, ada pengumpulan dokumen, apa-apa, data analytics, visualisasi, yang diestimasi ini butuh sekian orang, butuh sekian waktu, butuh 5 miliar. Dengan target misalnya bikin buku, ada buku jadi, website jadi, atau dashboard anu jadi, dan sekian ratus orang terlatih mengisi dan menggunakan suatu sistem. Tapi kalau di result framework kan mungkin dengan mudah ya perencana atau peneliti PI menulis seperti itu, inputnya apa, activity apa, outputnya apa. Kemudian ditarik-tariklah garis gitu ya kalau teman-teman pernah bikin result framework. Nah, dari dulu itu sudah ada, bahkan dari 60-an, 70-an result framework ini sudah sangat dikenal, tetapi autokritik dari development actors adalah result framework kadang ada yang kekosongan di tengah-tengah. Oke, disebut tadi 5M, sekian kegiatan, hasilnya ada 4. Tapi di result framework kan gak ditulis, oh di sini ada kemungkinan korupsi, ada kemungkinan nepotisme, kong kali kong, ada kemudian oh ternyata aktor-aktor yang mengkomission kegiatan sama aktor yang akan menerima hasil itu berbeda dan mereka berantem gitu. Nah itu hal-hal yang di result framework itu tidak kelihatan. Nah oleh karena itu di sini
Theory of change itu memang lahir sebagai respons untuk mengisi kekosongan-kekosongan di tengah-tengah tadi. Beberapa hal yang dilihat adalah theory of change berusaha untuk melokalisir suatu program atau project untuk bisa menghasilkan analisis yang dalam konteks yang lebih luas. Kemudian itu dia memfasilitasi kebutuhan kita sebagai project owner atau project implementer, research implementer untuk memahami perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan tantangan yang dapat dieksplor. Kemudian ini juga meng-acknowledge bahwa ada complexity di dalam melakukan suatu perubahan. Jadi misalnya tentu ketika intervensi di Aceh atau di Balikpapan, di Mataram atau di Ambon, tentu ada hal-hal yang konteksnya lebih besar dan mungkin perlu diketahui dan dipengaruhi. Tapi pada saat yang sama, tentu theory of change ya masih juga lazimnya disampaikan dalam bentuk framework seperti ini. Ada diagramnya, tapi tetap tentu harus dituliskan apa maksudnya. Karena ketika sudah dituliskan, sudah ada kemungkinan untuk menjamin informasinya sama ke seluruh anggota tim. Nah, ini contoh ya dari suatu project yang didanai Newton Fund dalam konteks SDGs. Ini theory of change-nya. Jadi activities-nya ini memang dipotong ya. Jadi dia nggak nyebut uangnya berapa, sumber daya manusia berapa, kebutuhan barangnya apa enggak. Dia langsung potong dari activities, ada 3, ada research activities, people oriented atau capacity building ya kalau saya lihat detailnya, sama translation. Kemudian dari 3 grouping of activities ini, dan saya yakin ada tujuan di baliknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 output yang direncanakan dalam katakanlah 3 tahun. Dan kemudian yang cross cutting adalah kapasitas dari local partners untuk bisa mendeliver kegiatan tersebut. Nah, jangka pendeknya kemudian diterjemahkan ke dalam 4 outcomes dan diterjemahkan lagi menjadi 2+1 activities impact di Inggris. Nah, tadi saya sudah cerita ya, kenapa kemudian theory of change lahir. Ini memang pengidentifikasian dari the missing middle itu sangat penting untuk 3 hal. Mengklarifikasi hubungan sebab akibat. Jadi misalnya kita perlu explore, oke, outputnya adalah dashboard terbangun. Nah, apa yang nanti kita akan coba jawab gitu. Di dalam result framework, dashboard adalah keluaran atau hasil clear. Tapi di dalam behavior change yang sangat mungkin diukur melalui theory of change, perubahan perilaku itu apa? Apakah karena dia rajin maka dia menggunakan dashboard, atau dengan menggunakan dashboard maka tenaga kesehatan bisa melakukan anu. Nah, itu hubungan sebab akibat ini itu harus didiskusikan, didebat di dalam proses penyusunan theory of change suatu intervensi kebijakan. Kemudian ya tadi ini masih sama ya, untuk bisa membantu melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif, memperjelas alokasi sumber daya, dan bisa memfasilitasi proses pembelajaran dan adaptasi. Nah, kemudian ada 2 pandangan, tentu di satu sisi theory of change adalah alat dan juga metodologi untuk menuliskan secara logis sequence dari inisiatif dan kegiatan. Jadi ada kemirikan dengan result framework ya, tadi lihat di atas sama yang di sini. Tapi kemudian theory of change memfasilitasi proses reflektif yang lebih dalam. Jadi sangat ketika seseorang bilang saya atau kami menerapkan theory of change, maka salah satu pertanyaan juga who's change gitu ya, dan siapa yang mendefine change yang diantisipasi atau ditargetkan. Sementara kalau yang bagian atas ini ya result framework juga melakukan hal yang sama. Nah, secara minimum theory of change perlu mengconsider tools-tools sebagai berikut. Pertama, konteks for the initiative, jadi perlu mengetahui juga konteks sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup yang ada di suatu lokasi yang diharapkan akan merubah. Jadi kalau kita kembalikan ke dashboard, coba konteks dari dashboard ini apa gitu ya. Kondisi apa yang coba ingin dipengaruhi di masa depan dengan atau setelah dashboardnya jadi. Yang kedua, theory of change yang baik itu juga mengidentifikasi kebutuhan perubahan jangka panjang yang ditargetkan, yang perlu didukung dan untuk kebermanfaatan bagi siapa, idealnya untuk banyak pihak. Kemudian
Paling tidak theory of change itu ada suatu sequence dari proses dan kegiatan. Jadi ini, theory of change, result framework, PDCA itu bukan sesuatu yang harus dipilih kalau menurut saya, tapi kadang atau bahkan sangat dianjurkan untuk dilakukan suatu, ensemble ya atau pemaduan antara result framework dengan, eee eee, theory of change. Kemudian juga theory of change yang baik, berisi asumsi-asumsi, bagaimana sesuatu hal dapat terjadi, apakah betul kegiatan tersebut setelah dilakukan membawa hasil yang diinginkan dan sebagainya. Dan ada diagram naratif yang, apa namanya, meng-capture atau memfasilitasi proses untuk membaca, memahami dari theory of change itu sendiri. Jadi kalau kita kembali ke atas, ya sama ada framework, ada proses, mungkin kalau yang pure terms of RBM, cukup sangat straightforward, input activities, output outcomes, impact. Tapi theory of change perlu menambal tengah-tengahnya dan menambah kotak-kotak baru yang ujung-ujungnya juga untuk menjawab apakah suatu kegiatan bisa dilakukan, keluarannya realistis atau tidak, dan apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Theory of change yang kuat, atau ketika appeal ke donor untuk bilang, kita akan melakukan atau kita sedang menerapkan theory of change, maka perlu didemonstrasikan bahwa prosesnya dilakukan secara partisipatif dengan, local stakeholders. Harus berbasis pendidikan, maaf, harus berbasis bukti ilmiah atau bukti dari masyarakat atau dari lapangan itu sendiri yang dalam dan, memahami lokal konteks. Dan terakhir, theory of change yang baik adalah yang, dapat diuji selama implementasi dan dapat disesuaikan di masa depan sebagai bagian dari pembelajaran atas pelaksanaan proyek pada suatu waktu tertentu. Nah, ada beberapa manfaat dari proses theory of change. Yang pertama ini membentuk suatu pemahaman bersama atau shared understanding mengenai, pendidikan dan perubahan yang dibutuhkan. Dia memberikan direksi atau arah, dia mengidentifikasi intervensi yang intervensi yang dibutuhkan untuk memastikan, hasilnya itu tercapai. Dia, dapat menjadi alat untuk membawa, pemangku kepentingan ngumpul dan meng-establish, rasa kepemilikan terhadap suatu output. Jadi misalnya kalau dashboard-nya dilakukan dengan proses, aplikasi theory of change yang proper, maka nanti, penggunanya, adminnya, masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan yang lebih baik. Kemudian, results in stronger design. Jadi menghasilkan hasil yang kuat, dari seluruh dimensi dan, manfaat lainnya dari theory of change adalah tentu dapat digunakan untuk alat untuk pengelolaan atau manajemen dari suatu tim. Nah, oke, gimana caranya Mas Nizam untuk melakukan theory of change gitu ya. Nah ini, salah satu dari berbagai macam referensi, theory of change dapat dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama adalah assess the current stakes, jadi contextual analysis, apa pembacaan teman-teman stakeholder terhadap situasi yang dihadapi di suatu lokasi. Mencari, momentum atau membuat momentum untuk perubahan. Jadi misalnya, peringatan 19 tahun tsunami Aceh atau, pembahasan RPJMN cycle berikutnya, peringatan bencana-bencana yang lain. Ini momentum-momentum yang bisa menjadi entry of change. Jadi ketika misalnya, dashboard, oke kita memang sudah jelas target output-nya dashboard. Untuk dashboard ini agar tidak hanya menjadi just another website gitu kan, jadi tentu perlu dicari, siapa yang akan menggunakan, convince para pengguna atau captive market ini untuk menggunakan sebagai early adapter, dan seterusnya. Harus dicari momentumnya atau kalau nggak bisa dicari momentumnya dibuat, gitu. Bikin seminar, bikin workshop, bikin webinar, itu juga bisa menjadi, momen untuk meng-create atau ya untuk membuat suatu, momentum perubahan. Kemudian articulate dengan baik, harapan yang diinginkan untuk jangka panjang, jangka menengah pendek. Kemudian baru terakhir mendesain, intervensinya dan kemudian memfinalisasi theory of change dari produk tersebut dan visualnya. Jadi kalau kita kembalikan ke dashboard aja dulu ya, dashboard dari Project Koneksi ini, maka, apa, mendesainnya itu justru step step keempat. Jadi setelah di-assess dulu kondisinya, ini
kira-kira siapa sih yang akan pakai dashboardnya, kira-kira kenapa mereka butuhnya apa, agar ada early adapter atau kalau masih kurang untuk mendapatkan masukan dari calon user utama, maka bikinlah entry point untuk mendiskusikan perubahan-perubahan yang diinginkan ini, mengartikulasikan secara verbal dan tulisan terkait apa namanya desired feature yang diinginkan, baru mendesain dan terakhir tentu setelah difinalisasi ya action. Kalau nggak ada action juga sama aja. Nah, ini tadi sama ya, entry points ini beberapa contoh-contoh trigger ya, triggering question. Jadi misalnya kalau di level entry point, maka tanyalah berdasarkan pemahaman kita bersama, project owner dan sebagainya, di mana sebetulnya dan kapan akan momentum perubahan itu terbuka. Kemudian buat asumsi-asumsi perencanaan dan pertanyakan diri sendiri terhadap asumsi-asumsi perencanaan ini di mana yang kira-kira akan berhasil, apa yang bisa disesuaikan dan sebagainya. Kemudian baru didesain intervensi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan tersebut dan mendefine apa dampak manfaat jangka panjang yang diinginkan. Jadi contohnya kayak gini ya, kenapa TOC ini membantu kita untuk merefleksikan diri sendiri ataupun bersama orang lain bagian sini untuk bisa memperjelas bahwa kenapa ini terjadi, kenapa tidak terjadi, asumsinya apa, itu diperdebatkan di theory of change. Eh, Kemudian apa namanya, ini beberapa hal yang pertama, bahwa asumsi ini tentu penting karena ini juga bisa merefleksikan underlying beliefs dan kondisi. Jadi apa keberpihakan, kemudian juga kepercayaan dari aktor bisa di level off atau dibahas secara terbuka pada saat fasilitasi sesi-sesi terms of TOC. Kemudian ada juga statement-statement atau propositions yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan suatu inisiatif, tapi sangat penting untuk progresi dari logical framework ini. Jadi misalnya, nggak tahu ya, mungkin kalau kita punya terms of, kita punya uh, apa TOC untuk dashboard, pembangunan dashboard di dalam kerangka koneksi. Nah, kalau misalnya ada hal-hal di luar dari logical framework dari project koneksi yang kita tahu akan terjadi dan mempengaruhi kondisi, ya ini juga harus diantisipasi dan dimasukkan sebagai asumsi TOC. Misalnya katakanlah, oh ternyata presidennya dari partai Anu atau wali kota di ketiga lokasi dari partai Anu yang misalnya totally against grant dari luar gitu kan. Itu hal-hal yang juga harus dipertanyakan atau diidentifikasi ketika menyusun suatu TOC untuk suatu program, proyek ataupun penelitian. Kemudian asumsi juga menjadi sangat penting karena ini apa namanya mengaknowledge bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dikontrol oleh project proponen atau research team. Di sini ada 8 jenis asumsi yang sebaiknya ditanyakan ke diri sendiri ketika menyusun suatu proposal, project, atau merencanakan suatu target output. Nah, step one, mungkin kita sambil exercise aja ya, dan supaya interaktif, tanya jawab begitu. Kita run through satu persatu. Yang paling pertama tentu assess the current state, jadi contextual analysis dari project koneksi, dari target pembangunan dashboard itu apa. Nah ini sudah diedarkan, jadi mungkin kita exercise verbal saja, tetapi tentu yang apa namanya core team untuk menghasilkan dashboard ini mungkin bisa dicatat sambil kita nanti pas ketemu lagi kita review apa sebetulnya pembacaan kita terhadap konteks yang dihadapi di 3 lokasi dari penelitian ini. Nah, kita coba yang pertama, what is the development challenge? Jadi ini belum bicara dashboardnya nih. Jadi tentu kita bicara konteks kesehatan, konteks perubahan iklim di ketiga lokasi dan secara nasional lah. Apa challenge-nya dan kenapa itu penting gitu? Dan bagi siapa sebenarnya ini penting? Mungkin ada yang mau mencoba? Kan sudah sempat workshop ya. Kalau ini juga kalau jawabannya mau diambil dari hasil workshop, minutes of meetingnya, silahkan. Mungkin ada yang mau mencoba? Iya, ini kebetulan karena memang kita kemarin sempat fokus group discussion ya, dan sebenarnya teman-teman RE juga sedang memfinalisasi apa namanya notulensinya, apa transkripnya ya.
Jadi mungkin dari teman-teman yang memfasilitasi fokus group discussion di Ambon, Banda Aceh, Mataram mungkin bisa menyampaikan kira-kira apa yang menjadi tantangan utama ya. Ini belum kita ngomong spesifik dashboard ya, ini masih mungkin kaitannya dengan apa yang menjadi apa ya permasalahan di lapangannya ya, Mas Mizan ya. Betul. Jadi kalau kalau teori of change yang mau diaplikasikan di keseluruhan project core step tentu bisa. Atau kalau TOC-nya spesifik ke dashboard juga bisa. Maka pada tahap ini perlu diartikulasikan apa sebenarnya tantangan kesehatan sama perubahan iklim di 3 lokasi ini. Katakanlah ada 10 lah ya. Nanti coba diidentifikasi. Bisa nggak kita identifikasi 3 atau 4 yang nanti jawaban atau solusi terhadap tantangan ini adalah bikin dashboard. Silakan mungkin teman-teman RE. Atau mungkin ya biar nggak kaget juga. Maksudnya apakah memungkinkan begini tahapannya ya Mas Nizan ya. Ini kan sudah dipaparkan. Saya pikir mungkin sebaiknya mungkin teman-teman RE ini karena kan dia memfasilitasi meja yang berbeda-beda, ada yang stakeholder, ada yang masyarakat, ada juga yang penyedia layanan kan. Mungkin mereka bisa duduk dulu untuk membuat draft ini, kemudian nanti baru mempresentasikan ke kita gitu. Karena ini juga waktunya kan 10 menit lagi. Nanti baru setelah itu kita diskusi dari draft yang sudah disusun itu. Kalau Ya. begitu tahapannya bagaimana Mas Mizan? Ya, tentu boleh. Saya juga aware bahwa sudah ada FGD, kemudian juga Iya, tadi betul. mungkin peserta di FGD-nya beda-beda, teman-teman memfasilitasi meja yang berbeda, pasti kan ada minutes of meeting atau catatan ketika diskusi. Nanti diidentifikasi saja setiap meja tersebut itu menyebutkan tantangannya apa, nah itu yang ditulis. Kemudian Betul. tantangan tersebut itu penting atau enggak sih sebenarnya dan kepada siapa atau pentingnya itu untuk siapa. Nah ini mungkin saya run through dulu, nanti apa namanya bisa dicoba tentu setelah ini juga nggak apa-apa dan kita bisa discuss di meeting berikutnya. Kemudian di step 1 part B ini masih tentang mengidentifikasi konteks dari development challenge. Ada beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab di sini misalnya. Ini coba ya kita dalam konteks dashboard. Ada nggak sih hal-hal yang secara mendalam, secara jangka panjang, perimbangan hubungan pusat daerah misalnya, yang akan mempengaruhi dari suatu intervensi kebijakan atau penelitian dalam konteks ini di dalam konteks pembangunan dashboard. Ada juga nggak misalnya perbedaan-perbedaan mendasar antara berbagai macam kelompok sosial. Jadi ini contohnya misalnya mungkin saat ini nggak terlalu relevan dengan kita, tapi misalnya proyek ini dilakukan di Cina misalnya ya, itu harus ditulis bahwa semua informasi termasuk data informasi yang mau ditampilkan di suatu dashboard itu harus disetujui sama CCP atau partai ya, itu CCP itu partai utama di Cina gitu ya, karena mereka banyak sensor. Nah, itu harus ditulis di sini. Ketika misalnya dashboard ini kita mengasumsikan ini akan disampaikan di di Cina. Tetapi kalau di Aceh misalnya ini just for practical purposes, for practice purposes, misalnya foundational factors tentu kita tahu di di Aceh menerapkan syariah. Apakah misalnya ada hal yang eh, kebebasan informasi itu termasuk penyampaian data dan informasi melalui satu dashboard yang dirilis umum, itu ada kanun yang mengatur sehingga harus tunduk sama kanun tersebut gitu. Yang implikasinya adalah data apa yang bisa ditaruh, quotation dari mana yang bisa ditaruh dan sebagainya. Nah, itu kalau ada harus dituliskan di sini. Kemudian bisa dilihat juga apakah hal-hal apa yang sudah ada. Ya, di sini maksudnya kan current outcomes. Ini maksudnya current outcomes dari kegiatan-kegiatan pembangunan, riset yang terdahulu atau kegiatan yang ada di masyarakat. Kalau di dalam konteks dashboard, nanti bisa dijawab. Kalimat pertama bisa diganti dengan apakah sudah ada dashboard untuk perubahan iklim vis-a-vis sektor kesehatan.
bagaimana tren penggunaannya, meningkat atau berkurang. Oh iya, nanti kalau ternyata ada catatannya dari siapapun lah, Mbak Lia, Mbak Rizka. Oh, dulu sebenarnya Kemenkes sama KLHK ternyata pernah nih bikin website sidik ada sektor kesehatan. Bagus. Tetapi kita perhatikan ini trennya menurun nih kalau pas kita lihat daftar visitornya. Ternyata sangat menurun, tapi ketika dibenturkan sama catatan rapat bahwa orang di ketiga lokasi inginnya sesuatu yang lebih mudah dengan TikTok atau apa gitu. Nah, itu bisa ditulis di sini. Jadi itu bagian dari untuk memahami bagaimana stance point dari suatu intervensi kebijakan atau pembangunan dibutuhkan atau tidak. Nah, kemudian masih contextual analysis, ada nggak peraturan-peraturan yang berlaku, baik formal informal, termasuk misalnya kalau kita bicara membuat dashboard atau dashboard ada sebagai target output, ada nggak peraturan-peraturan yang harus diperhatikan, transaksi, penggunaan data, pembelian data, dan sebagainya. Ada data censorship atau tidak, siapa yang bisa, apakah poinnya data terkait data-data yang akan ditaruh di dashboard itu hanya sesuatu yang dapat dilihat publik dan dapat diunduh, atau boleh dilihat nggak boleh diunduh, atau bahkan untuk melihat pun harus ada password atau harus ada kredensial tertentu. Nah, itu bisa dicek peraturan-peraturan yang berlaku baik formal ataupun informal. Kemudian itu aktornya itu sendiri ya, siapa yang terlibat, siapa yang perlu diajak untuk mendesain dashboardnya, dan juga siapa yang diperkirakan akan memanfaatkan dashboard itu sendiri. Kemudian masih sama relationship and power dynamics. Ini tentu box-box ini nanti pas exercise teman-teman nggak perlu isi semua. Kalau mau difokuskan, kalau bayangan saya, Bu Okta, kalau ini exercise-nya akan dicoba untuk satu project core step, mungkin seluruh kotak jadi harus diisi. Tapi kalau hanya untuk dashboard, mungkin ada hal-hal yang bisa di skip aja bahwa ini nggak terlalu relevan sama pembangunan dashboard. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Resources tentu harus ditulis, lagi ini juga sama ya, bisa uang, technical capacities, manpower dan sebagainya, dan boundary-nya untuk menuliskan resources ini tergantung apakah ini theory of change untuk core step secara keseluruhan atau untuk pembangunan dashboard dan kegiatan terkait saja. Nah, kemudian step 2 mencari change gitu ya, entry points, dan entry points ini bisa macam-macam. Bisa misalnya ada 3 contoh, ada open door, lock doors, atau brick wall. Jadi misalnya open doors itu misalnya puskesmas yang sudah bilang kita ingin jadi early adapter kalau dashboardnya ada, yaitu open door berarti. Atau sesuatu yang misalnya kita tahu dashboard ini harus dikomunikasikan ke Dinkes sama DLH misalnya. Tapi mereka sangat sangat susah nih untuk diajak ketemu for whatever reason. Nah, itu locked doors gitu. Mereka bukannya nggak mau, tapi mungkin memang susah untuk cari waktu atau ada prioritas lain yang lebih penting, ya harus dicari caranya gimana untuk bisa membuka pintu ini. Di sini kan to unlock the door you need the right key. Nah, the right key ini perumpamaan bisa macam-macam ya. Misalnya, aduh ini kita harus audiensi nih untuk dapat buy-in terhadap dashboard ini, kita harus dapat endorsement nih dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Anu, tapi pintunya tertutup, pintu kepala dinas itu tertutup terus gitu. Gimana ya caranya? Ternyata misalnya kita refleksi, aduh ini ternyata untuk membuka pintu ini unit drive key kan, mungkin nggak bisa nih kalau Mbak Lia yang datang gitu atau soan. Wah, harus Bu Okta langsung yang soan. Nah, itu perumpamaan dari to unlock the door unit drive key, termasuk key-nya ini bisa orang, bisa proses, bisa orang, bisa proses, bisa momentum. Atau aduh ini kita mengconvince satu kepala dinas nih susah banget nih, kalau diajak rapat biasa susah. Tapi kalau misalnya nanti ada drill tsunami atau ada momen peringatan hari apa, terus ada kegiatan mengundang kepala daerah, baru kita bisa ketemu. Nah, itu juga strategi untuk bisa menangani atau mencari momentum atau entry point untuk bisa advokasi sesuatu, termasuk memperkenalkan produk seperti dashboard. Dan ada brick wall juga. Ini sesuatu yang mungkin sama sekali nggak bisa diubah. Apapun mau jumpalitan bagaimanapun nggak bisa diubah nih standpoint suatu aktor atau suatu keadaan. Ya udah avoid aja gitu atau cari jalan lain. Nah, kemudian masih dalam rangka step 2 mencari momentum untuk perubahan, entry point harus dicari
harus dijawab asumsi-asumsi apa terkait konteks dan entry point yang tadi sudah dituliskan. Kemudian harus dituliskan kita masih kurang informasi apa atau knowledge apa untuk bisa mendesain suatu dashboard atau nanti memperkenalkan dashboard ini supaya penggunanya banyak. Kemudian, nah ini sama ya, sama seperti ini sebenarnya sama dengan result framework. Jadi irisannya result framework sama theory of change ada di sini. Tentu yang terpenting adalah secara jelas mengartikulasikan manfaat atau kalimat hasil yang akan atau ingin diwujudkan di masa depan. Jadi misalnya contoh lain ya, tapi pastikan juga ini sesuatu yang tangible, dapat diukur, katakanlah dalam beberapa langkah, 1, 2, atau 3 langkah, termasuk misalnya juga dikaitkan dengan resources yang jelas-jelas ada. Jadi misalnya untuk dashboard ada alokasi 100 juta misalnya. Tapi tentu supaya realistis ya di dalam 2 tahun ke depan, kalaupun sudah benchmarking dapat ide dari berbagai tempat, jangan menargetkan misalnya bikin platform yang harganya 2M untuk long lasting 5 tahun gitu. Nah itu kan nggak apa namanya nggak tepat gitu. Jadi ini masalah mengartikulasikan apa sih sebenarnya yang diinginkan, manfaat jangka pendek yang diinginkan setelah dashboard ini ada. Nah, kemudian ini ditulis saja impact-nya apa yang diinginkan gitu. Misalnya contohnya dan nanti ditulis apakah dampaknya itu baik dan apakah rasional atau tidak. Misalnya type of impact ya. Dengan adanya dashboard dalam 2 tahun paling tidak pengguna tercatat dari dashboard menjadi kepala dinas kesehatan. Nah, mungkin itu impact-nya besar. Oh, berarti dashboard kita nih bagus nih menjadi dasar pertimbangan untuk top level di suatu OPD. Tapi kemudian nanti harus dijawab, oh ini kita yakin bisa nih karena di kota A kita tahu ke calon kepala dinasnya itu hadir terus di rapat kita. Dia punya interest sama dashboard ini kalau ada. Itu bisa ditulis. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dan ini sama identify realistic outcomes based on entry point yang sudah dihasilkan di atas tadi dan jadikan dia sebagai guide untuk mengartikulasikan ulang apa sih overall outcome, jadi manfaat jangka pendek sampai dengan jangka menengah dari pembangunan dashboard ini atau keseluruhan core step dalam konteks kesehatan dan perubahan iklim. Termasuk misalnya kalau yang impact jangka panjang itu apakah misalnya oh dengan dashboard ini kita tahu perubahan iklim mungkin meningkatkan prevalensi demam berdarah, malaria, diare dan seterusnya. Apakah bisa ditulis dia sebagai outcome atau dia sesuatu yang beyond control dari dashboard ini. Nah, itu bisa ditulis juga. Kemudian bisa disampaikan kalau memang ini menjadi target dari dashboard, lagi-lagi kalau menurut saya apakah ini harus diisi tergantung seberapa ambisius target dashboard itu sendiri. Tapi kalau ini theory of change untuk keseluruhan core step, mungkin ini harus diisi. Jadi sistem perubahan di level sistemik apa yang ingin dirubah dengan adanya dashboard, misalnya boleh kalau memang ini diniatkan, oh di 3 kabupaten ini target kita di sistem level change-nya adalah ketika ketiga daerah mau bikin renja kesehatan di tahun berikutnya, target kita adalah mereka lihat dulu ke dashboard ini, sehingga ketika mereka bikin IKU, mereka mengalokasikan anggaran, prioritas kegiatan itu berdasarkan data yang ada di dashboard terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap sektor kesehatan. Itu boleh juga kalau memang itu sesuatu yang ingin ditargetkan. Atau misalnya, oh kita mau ngejar buru-buru nih, dashboard harus jadi dalam 4 bulan. Supaya apa? Supaya harapannya nanti di pilkada serempak, semua calon kepala daerah itu aware sama isu kesehatan dan perubahan iklim. Boleh-boleh saja. Ini tinggal masalah apakah itu desired future state yang diinginkan oleh kita bersama sebagai pengampu atau konsorsium core step. Kalau memang iya sampai ke sana di level sistemik ya perlu dituliskan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Cuma nanti kan kita tinggal balikan apakah untuk target sebesar atau outcome sebesar itu resourcesnya alokasinya atau dedikasinya seimbang atau tidak. Itu di sistem level tadi ya, misalnya
mempengaruhi di level pembuatan renja di dinas kesehatan atau misalnya setelah ada dashboard, pembahasan lakip tahun berjalan, jadi laporan kinerja pemerintah di OPD dinas kesehatan misalnya, kita ingin mereka lihat dulu ke dashboard kita supaya kita bilang, oh ini dashboardnya berguna. Kenapa? Karena menjadi dasar untuk merencanakan dan mengevaluasi dokumen rencana sektor kesehatan. Itu bisa saja, sangat bisa untuk dituliskan kalau memang itu target perubahan di sistem level atau di individual change. Nah ini yang perlu ditulis. Ini mungkin mirip-mirip juga dengan risetnya Mbak Lia ya. Kalau memang di individual change yang ingin diukur, berarti juga harus ada ukuran-ukuran nanti untuk bisa memantau dan mengevaluasi apakah betul ada perubahan-perubahan di level individu pengunjung yang datang ke dashboard ini. Baik itu dari pengetahuannya, skillnya, mindset, mental model, atau bahkan perilaku. Dan ini yang perlu ditulis. Ya, yang pasti jangan sampai tidak konsisten. Jadi misalnya contoh tidak konsisten gini, bilang bahwa dengan ada dashboard kita ingin membantu meningkatkan atau merubah, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan untuk membaca data-data iklim. Tetapi di dalam website tidak ada tuh fitur atau keterangan apapun untuk bisa belajar bagaimana sih cara membaca data iklim atau apa saja data iklim tersebut. Nah, itu kan jadi nggak nyambung. Nah, ketika bikin theory of change, apa yang ditulis, nah itu berarti yang nanti harus di follow up menjadi kegiatan dan harus diikuti dengan alokasi sumber daya yang sesuai. Nah, ini harus sama. Jadi di individual change juga ini bukan semuanya harus dimasukin, enggak, tapi dikembalikan lagi ke desain awal atau target awal, rencana awal. Ini perubahan di level individu seperti apa yang diinginkan gitu. Perubahan di pengetahuan kah, skills, mindset, mental model atau perilaku. Baru yang terakhir mendesain intervensinya. Nah, di sini yang kalau kita bicara pembuatan dashboard, ya ini yang tadi ya current state, ambil aja summary dari step 1, sudah ada, ini mirip dengan market analysis kalau di dunia yang lain gitu. Apakah sudah ada dashboard yang mirip dengan yang direncanakan di project kita? Apa yang kita inginkan? Mau menjadi seperti apa sih? Misalnya bisa ditulis di current state, di Indonesia saat ini tidak ada, Inaris tidak memfasilitasi, website Sidik tidak memfasilitasi, portal Climate Resilience Development Indonesia tidak cukup komunikatif di sektor kesehatan. Itu bisa di current state. Desired future state-nya bisa juga referensi yang dari luar Indonesia atau luar sektor yang nggak ada hubungannya sama perubahan iklim dan kesehatan. Nah, kemudian bisa dituliskan, diartikulasi saja apa yang diinginkan di masa depan dengan adanya dashboard ini. Nah, kemudian baru di summary dari step 2 part B dan diarticulate. Untuk menghasilkan maka ini entry point-nya. Kita harus bikin konsep yang melibatkan dinas kesehatan dari 3 lokasi. Atau kita harus bikin sistem yang kita harus consult nih sama Google atau sama Facebook. Itu boleh-boleh saja masuk entry point. Baru kemudian mendesain activity-nya. Nah, di sini intervention itu sama dengan kalau di result framework activities. Kegiatannya apa saja? Bikin UI, bikin user interface, bikin mock-up-nya dulu, cari endorsement atau tes dulu UI-nya, menarik nggak bagi calon pengguna, kumpulkan data, coding, bikin wireframe-nya untuk dashboard, itu semua ada di sini. Saya yakin kalau core step secara keseluruhan, seingat saya juga di proposal, ada yang sejenis, mungkin kalimatnya nggak sama, jadi kalau memang masih dibutuhkan theory of change untuk keseluruhan project, ya tinggal dikonversi saja ngikutin forum ini. Dan kemudian baru asumsi-asumsinya ya, tantangan, budgetnya berapa, ada nggak budgetnya pada saat X, ada nggak uangnya, ada nggak developernya, dan seterusnya. Kemudian kalau ternyata ada banyak list kegiatan untuk bikin satu dashboard dan resources terbatas, waktu terbatas, ya tentu bisa diprioritaskan gitu. Mana intervensi yang paling penting agar mencapai tujuan dari intervensi pembangunan. Dan yang terakhir bikin visualnya, bikin produknya. Mau tulisan boleh, mau hanya menata tulisan ke dalam tabel-tabel ini bisa,
atau bikin result framework juga nggak apa-apa dan sebagainya. Nah, ini beberapa guidance saja apa gitu ya, contextual analysis, entry point, outcomes yang diinginkan, gambaran intervensi yang akan dilakukan. Kalau ini hanya sebatas dashboard development, maka sedetail mungkin intervensi untuk bikin dashboard dan asumsi. Kenapa ini harus dituliskan supaya siapapun yang baca ngerti kenapa sih hal ini dibikin. Membuat ya produk dan visual bisa bikin logic model, ini mirip-mirip kan sama kayak yang tadi disampaikan di atas. Cuma yang bikin beda ini dulu nih critical assumptions-nya atau missing middle-nya ada di mana? Ada di sini. Kalau kita lihat result chain ini juga ya, ini dia langsung bicara dari output ke impact gitu. Ini output, ini outcome, ini impact. Jadi impact-nya sangat sangat apa? Abstrak. Reduce recidivism rate of youth. Baru kalau ditarik lagi ke belakang, oh ada persentasenya, ada indikator yang lebih measurable dan seterusnya sampai ini output. Dia nggak tulis tuh activity sama inputnya apa. Biar mungkin di dalam contoh ini dia itu ada di tabelnya, bisa diambil di proposalnya atau di tempat lain. Nah, ini contoh lain. Logic model. Ini purpose jangka panjangnya, ini leverage point-nya, ada outcome jangka menengah. Ini tentu menengah panjang pendeknya tergantung stakeholder membaca situasi, short term outcomes, dan kemudian ditulis key intervention-nya. Nah, kalau ini mau bikin theory of change untuk keseluruhan core step, maka ini bisa dibikin dan mungkin di sini dashboard develop gitu ya, atau membuat dashboard perubahan iklim dan kesehatan itu hanya salah satu dari overall picture dari core step itu sendiri. Tapi kalau ini TOC-nya hanya untuk dashboard, maka nanti project purpose, leverage point itu dispesifikkan untuk dashboard, ke bawahnya bisa lebih detail. Misalnya ini pembangunan atau ensuring latest technology already always available in the dashboard. Ini masalah misalnya identification of users and user training, itu bisa-bisa juga. Ini masalah content production, itu bisa juga. Nah, mungkin demikian Bu Okta. Saya kembalikan ke Bu Okta dan teman-teman kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Pak Mizan atas penjelasannya. Cuman ini memang apa namanya, saya sendiri juga masih bingung ini ya, maksudnya apakah kita mendevelop TOC yang dashboard atau keseluruhan project gitu, karena sebenarnya kan yang dashboard itu hanya salah satu apa ya, sebentar ya. Mohon maaf ya, ada iklan. Ya, apa namanya, saya berpikirnya karena ini kan juga coba melihat-lihat kembali ya proposal yang ditulis. Jadi sebenarnya kan kita ada tiga tahapan nih Pak Mizan kan. Tahap pertama tuh kita mengidentifikasi apa yang menjadi kerentanan, kemudian kapasitas adaptif dan juga kebutuhan dari puskesmas ya terkait dengan perubahan iklim ini, dan itu yang kita sudah lakukan dengan apa namanya FGD dan juga kunjungan ke beberapa stakeholder. Kemudian di tahap kedua itu sebenarnya ada identifikasi jenis layanan yang terkait dengan perubahan iklim apa yang nanti mungkin bisa diimplementasikan di tingkat puskesmas, dan ini yang sebenarnya kita belum ada kan. Inilah yang saya kepikirannya, itulah nanti yang akan menjadi salah satu intervensi kita gitu. Yang di tahap ketiga itu baru pengembangan dashboard-nya sendiri untuk kalau di proposal ini justru untuk men-track ya apa namanya progres dari implementasi dari layanan apa namanya puskesmas yang terkait dengan iklim ini gitu ya. Memang apa ya, sebenarnya kan kalau kita lihat tahapan untuk development dashboard itu nanti baru bisa terlaksana setelah ada stage 2 ini dilaksanakan. Nah, stage 2 ini kan nanti mungkin kaitannya dengan nanti yang co-design workshop ya, ada beberapa nanti akan kita lakukan di bulan Maret Februari. Udah nggak fokus nih. Bentar. Ya,
Jadi saya berpikirnya mungkin untuk yang TOC ini kita buat dulu untuk yang keseluruhan project gitu. Jadi nanti mungkin itu yang akan menjadi dasar justru pengembangan dashboard kita gitu. Karena kemarin seperti yang sempat ditunjukkan oleh Lia terkait dengan TOC untuk yang stunting misalnya ya. Jadi itu lebih ke proyek penurunan intervensi untuk penurunan stuntingnya gitu kalau nggak salah. Mungkin Lia bisa menunjukkan kembali gitu, saya agak-agak lupa. Yang TOC untuk stunting, apa bisa dimunculkan dulu? Halo? Baik, sebentar. Oke. Ya. Minta tolong Jadi ini share screen. share screen siapa ini? Atau dijadiin co-host saja? Oke, udah bisa. Coba. Oke, jadi justru sebenarnya tadi yang latihan TOC tadi nanti yang mudah-mudahan ini bisa di-lead oleh masing-masing site coordinator ya, Dr. Hendra, Dr. Farah dan Bu Oki ya. Dan nanti dibantu dengan teman-teman RE untuk bisa tadi membuat latihan untuk masing-masing lokasi sehingga kita juga akan membantu kita untuk mengarahkan untuk menjawab yang stage 2 itu ya kaitannya dengan intervensi apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi saya pikir latihan TOC ini sangat-sangat membantu kita nantinya. Nah, ini kan kalau kita lihat di yang intervensi ini mungkin nanti Lia mohon bisa di-share juga ini ke grup yang besar boleh ya, biar ada Pak Mizan juga. Jadi ini kan intervensi, nah jadi kan ini gitu sehingga nanti akhirnya ini nanti akan muncul di dashboardnya, begitu ya Lia ya? Iya, benar. Jadi kan makanya kan kita mulai dari tadi ya tahapan-tahapan. Nah, jadi maksud saya TOC nanti, latihan TOC nanti yang akan coba disusun oleh masing-masing site, itu akan nanti mengarahkan kita kepada untuk menjawab stage 2 sebenarnya gitu. Begitu nggak ya Pak Mizan ya? Dan nanti hasil dari TOC ini yang akan membantu tim dashboard itu akan mengembangkan mau dashboardnya itu seperti apa gitu. Iya. Stage 2 yang mana ya Bu maksudnya? Gimana? Ini ya, yang di proposal. Oh, yang di Ini proposal. ini yang buat proposal malah ini juga apa? Saya lupa juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat tahapannya tadi kan di stage 1 itu untuk mengevaluasi tingkat kerentanan, kapasitas dan kebutuhan dari puskesmas kan terkait dengan iklim ini. Kemudian yang kedua itu justru ingin mengidentifikasi kira-kira potensi layanan apa yang bisa diberikan puskesmas ya dalam menghadapi perubahan iklim ini. Baru nanti dashboard itu untuk membantu men-track. Emang ini proyek yang sangat ambisius ya. Ya maksudnya ini 1 tahun tapi maunya banyak gitu. Tapi minimal ini untuk jadi apa ya? Inisialnya dulu gitu ya. Nanti kan pasti tentu akan perlu pengembangan lebih lanjut dari dashboardnya. Itu. Jadi saya berpikir latihan TOC-nya itu fokusnya kepada proyek secara keseluruhan gitu untuk mengidentifikasi nanti intervensi apa sebenarnya yang bisa dilakukan di tingkat puskesmas gitu. Begitu bukan ya Mas Mizan? Ya, bisa. Oke ya. Bisa boleh saya ingin menggarisbawahi ini ke teman-teman RE mungkin dan ke tim maksudnya untuk baik dari contoh yang Mbak Lia sampaikan atau template yang tadi saya share, semoga dalam proses exercise-nya mengoptimalkan apa yang ada baik itu di proposal sama catatan dari FGD. Jadi ini masalah menaruh logika berpikir sama coba ngisi missing middle-nya itu atau asumsi-asumsinya itu yang harus ditulis.
Eh, ya, jadi mungkin ini kan memang tim RE juga sedang memfinalisasi untuk yang transkrip ya. Jadi kalau misalnya mungkin nanti bisa minta kalau perlu kita minta bantuan apa namanya nanti adik-adik mahasiswanya Bu Oki mungkin bisa membantu juga terkait dengan nanti yang hasil transkrip yang di FGD yang di Ambon gitu ya atau yang di Mataram juga ya. Cuma kita yang Banda Aceh malah nggak ada mahasiswanya ya. Tapi nanti mungkin bisa dibantu juga oleh apa namanya mahasiswa yang bisa kita rekrut. Cuma mungkin untuk latihan TOC ini mungkin bisa kita gunakan dulu tadi ya proposal, nanti saya coba kirimkan ulang lagi biar teman-teman juga aware ya sebenarnya proyek kita itu mau kemana. Kemudian juga dari hasil notulensi aja dulu. Saya lihat notulensi kan sudah cukup baik ya notulensi FGD. Jadi bisa dari hasil notulensi itu dulu. Kita coba kembangkan ya tadi exercise untuk TOC-nya ini gitu. Jadi biar ada gambaran. Kira-kira bagaimana dari yang lain? Boleh Kak, siap. Mungkin nanti teknisnya gini ya, masing-masing site bisa melakukan meeting terpisah ya. Mungkin nanti dibagi aja kalau yang RE-nya kan kebetulan misalnya siapa ya, Arifin misalnya atau ya Nur ya, terlibat di 2 FGD ya, Banda Aceh sama Ambon ya. Benar, Kak. Ya nanti mungkin bisa diatur terkait dengan apa namanya waktunya ya pelaksanaannya biar nggak bentrok. Nanti mohon dikoordinasikan oleh site koordinator. Oke, kira-kira bagaimana apa saya mau dengar juga dari site koordinator Bu Oki, Dr. Farah atau Dr. Hendra. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Oke, Farah. terima kasih banyak Mas Mizan, Bu Okta. Karena saya beneran baru ngeh tentang teori of change, saya malah ngelihatnya ini kok mirip dengan implementation research ya. Bedanya mungkin kalau teori of change ini berdasarkan asumsi-asumsi, tapi kalau implementasi riset ya beneran mengimplementasikan asumsi-asumsi itu diimplementasikan gitu. Mungkin nanti bisa dibantu Bu dibuatkan ini aja apa namanya template-nya sesuai dengan TOC-nya Mas Mizan tadi. Mungkin kita juga apa namanya perlu koordinasi sendiri mungkin dengan satu RA handle satu Mataram dengan saya gitu, siapa nanti satu RA dengan Mataram, satu RA dengan Ambon gitu. Jadi bisa nyambung gitu. Kalau kerja sendiri-sendiri khawatirnya nanti nggak sama persepsinya. Ya, terima kasih Dokter Farah. Ya betul, mungkin ini biar juga koordinasinya lebih mudah ya, karena kan tadi seperti Yanur misalnya terlibat di 2 FGD, di 2 lokasi, tapi mungkin kita bisa bagi aja untuk kemarin gimana Yanur pembagiannya? Yanur Ambon ya? Yanur Banda Iya, Aceh. Banda Aceh. Iya. Oke, Yanur Banda Aceh, berarti Yanur nanti koordinasi dengan Dokter Hendra. Mataram siapa ya? Z ya? Z Mataram, Kak. Mataram Kak Z. Oke, berarti nanti Dokter Farah dengan Z bisa koordinasi dan nanti bisa nanti mungkin yang terlibat terutama yang untuk memfasilitasi diskusi kan ada Rizka, ada siapa satu lagi ya di Mataram? Dian? Enggak ya, Dian udah pulang ya? Dokter yoga. Oh iya, dokter yoga. Oh iya, nah berarti nanti bisa ajak dokter yoga juga untuk mengisi latihan TOC ini gitu ya. Kemudian di Ambon itu ada Arifin ya. Berarti nanti koordinasi dengan Bu Oki. Walaupun nanti misalnya pada saat rapat koordinasi dengan Ambon, nanti Yanur juga berarti mungkin hadir juga karena juga ikut memfasilitasi di Ambon ya. Tapi tadi mungkin waktunya jangan sampai bentrok. Pak Mizan, apakah ada template yang bahasa Indonesianya kalau untuk yang TLC ini? Atau yang bahasa Inggris ya? Iya, kebetulan yang saya punya bahasa Inggris. Oh, bahasa Tapi Inggris isinya ya? bahasa Indonesia aja.
Ya, boleh-boleh. Atau nanti bisa mungkin pakai template-nya itu ada di slide PPT yang dikirimkan Pak Mizan via email. Saya ada kirim juga di grup. Nanti bisa dari situ Dr. Farah ya. Iya Bu, usul mungkin dibuatin kayak Google Doc aja kali ya, biar semua bisa lihat Oh, progres. berarti Google Slide kali ya, Google Slide atau Google Doc ya, bagusnya Pak Mizan. Sama aja Bu, nggak apa-apa. Sama aja. Menurut saya. Yang tim nyaman aja. Iya. Atau oke. Yang Enggak, penting jadi bisa nanti dilihat progresnya. oke. Boleh. Ya, jadi bisa saling ngintip ya per lokasi ya. Betul. Jadi saling memotivasi gitu. Oh, ini apa namanya Ambon udah segini gitu ya. Oke, baik. Ini kebetulan Dr. Hendra nggak ada ya? Tadi saya lihat hadir apa sudah terlempar. Mungkin nanti mohon bantuan Yanur juga untuk bisa mengkomunikasikan ke Dr. Hendra. Ada Dr. Bruri juga, nanti Dr. Bruri bisa bantu juga untuk yang di Banda Aceh ya. Ya, mungkin itu Ya, nanti siap, akan Bu. dibuatkan berarti Google Docs atau ya Google Slide gitu ya, untuk bisa melihat sama-sama track-nya bagaimana. Nah, ini terkait dengan timeline. Sebenarnya Koni request-nya kita bisa mempresentasikannya di hari Selasa pada saat project status meeting kita. Nah, apakah dari teman-teman kira-kira memungkinkan nggak itu bisa dilakukan apa namanya, bisa diselesaikan dan dipresentasikan pada hari Selasa, memungkinkan nggak? Ini Kira-kira sisa waktu efektif, sisa Jumat, besok. Senin ya? Habis itu libur lagi toh. Iya ya, betul, tanggal merah ya. Senin udah tanggal merah ya? Ini tanggal 1. Tanggal 1, tanggal merah. Oke. Mungkin nanti gini ya, apa namanya, coba dibuat saja, nanti kita lihat mana lokasi mana yang sudah siap bisa mempresentasikan minimal draftnya kan, karena kan pada saat project status meeting itu ada apa namanya beberapa expert juga yang hadir, jadi mungkin kita juga bisa mendapatkan masukan. Tapi mudah-mudahan juga bisa diselesaikan. Kita rapat lagi apa namanya meeting untuk researchernya kalau nggak salah minggu depannya lagi ya. Jadi berarti mungkin mudah-mudahan pada saat kita rapat researcher bisa memfinalisasi TOC ini dan harapannya bisa publish juga. Jadi kemarin Koni juga bilang kalau bisa data FGD ini bisa kita publish. Saya pikir dengan latihan TOC ini juga akan membantu kita untuk menganalisis hasil data FGD ini gitu. Baik, mungkin itu ada dari yang lain ada yang ingin menyampaikan? Atau dari Pak Mizan ada tambahan? Dari saya nggak ada. Oke. Apa ya? Paling sedikit mungkin mengomentari tadi dari Ibu Dr. siapa Farah. namanya? Farah, Dr. Farah ya. Oh, ada. Oh, videonya mati. Siapa sih dokter? Siapa? Enggak apa-apa. Memang tadi kalau kita lihat yang Mbak Lia juga sampaikan, memang kalau secara visualisasi itu mirip result framework ya atau implementation plan. Jadi kalau implementation plan kan dia sampaikan activity-nya apa, keluarannya apa. Nah, paling basic sampai sana. Kadang juga implementation plan nggak lanjut mencoba mendefinisikan outcome sama impact-nya. Nah, cuma memang yang bikin TOC ini beda dan dari sejarah kenapa TOC lahir itu juga justru mengisi hal-hal yang kosong di antara input ke activity, activity ke output, output ke outcome, outcome ke impact. Nah, jadi kalau memang mencoba menggunakan TOC secara paripurna, justru bukan hanya result frameworknya, bukan hanya input, activity, output, outcome, sama impact, tapi yang di tengah-tengahnya ini. Asumsi yang ini kalau asumsi ini berjalan, outputnya akan lancar dihasilkan, output lancar dihasilkan, manfaat jangka pendeknya akan ketahuan gitu. Nah, jadi ini justru apa ya intellectual exercise untuk membuat asumsi ini sebenarnya. Nah, ini yang memang trade off-nya dan theory of change juga bukannya tanpa
tanpa kelemahan ya kalau di development planning atau di development studies, karena kadang juga ini apa namanya pasti takes time itu nomor satu gitu ya. Jadi saya juga sampaikan ini mau sejauh apa menginvestasikan waktu di sini. Tapi memang kadang di project-project yang jangka panjang gitu, theory of change ini dipakai memang investasi waktu lebih banyak, mencoba melibatkan stakeholder sebanyak-banyaknya karena ini jadi wahana juga untuk meningkatkan sense of ownership dari project stakeholder, dari beneficiaries suatu project atau research. Nah itu jadi tapi saya memahami bahwa di core step ini mungkin saran saya sih Bu Okta mungkin di tengah-tengah gitu ya. Jadi ini exercise. Tapi juga semoga dibatasi saja waktunya. Teman-teman juga jangan khawatir, ditulis kata kunci, kalimat-kalimat dari notulen, saran saya di reuse kalau relevan. Kayak main puzzle aja gitu, tinggal naruh dia ada di mana. Tapi jangan sampai terlalu lama menggali lagi data mentah kalau saran saya. Nanti takutnya waktunya hilang. Cuma ini kalaupun dapat apa namanya skema bagian theory of change yang lengkapnya Bu Okta, nanti juga di ujung bisa menjadi modal kalau misalnya mau bikin proposal lagi atau mengextend ide ini itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Mizan. Ya, saya juga berpikir ini kan kebetulan ada call lagi nih kan, koneksi kan. Saya berpikir juga memang untuk mengusulkan lagi kelanjutan dari core step ini. Dan setelah saya baca di ini juga ternyata proyek yang sedang berlangsung juga tetap boleh mengusulkan. Dan kebetulan topiknya juga relevan ya dengan kita digital transformation di health. Ya, mungkin kita masuknya ke isu itu. Dan saya pikir makanya dengan adanya TOC ini juga jadi membantu nanti kita mungkin yang kita cover sekarang ini sampai project ini selesai tahun ini hanya sampai development dashboard, tapi kan tentunya nggak hanya berhenti sampai di situ dan mudah-mudahan dengan adanya tadi TOC itu juga jadi memberikan ide untuk apa namanya apa pengembangan atau kelanjutan proyeknya lebih lanjut seperti itu. Baik, pas ini jam 1.30. Terima kasih banyak kepada Pak Mizan ini yang sudah sharing. Ini luar biasa nih. Biasanya kalau apa namanya kita apalagi nih Pak Mizan yang dengan jadwalnya yang begitu padat tapi masih menyempatkan untuk meluangkan waktunya untuk kita. Terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga terima kasih banyak. Ini juga saya yakin orang-orang super sibuk. Terima kasih sudah berhadir dan mudah-mudahan nanti bisa di follow up ya oleh masing-masing site location. Dan jika ada hal-hal yang mungkin kurang jelas nanti boleh ya Pak Mizan ya berkonsultasi ke Pak Mizan karena ini saya juga sama seperti Dr. Farah ini baru dan saya pikir ini menarik sekali gitu ya. Jadi ini learning by doing. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita akhiri, kita ini dokumentasi dulu. Bisa mungkin ya bisa open cam, silakan open cam. Dr. Bruri, Lia, Dian bisa open? Z nggak bisa ya? Z lagi di ini ya, lagi dipingit ya sama Prof. Dian nggak bisa open, oke. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, udah muncul sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi, insya Allah di Project Status Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ikut ya. Arifin.